Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Moh Dahril. Di video kali ini saya akan sharing dengan teman-teman tentang 3 jenis tanaman perkebunan yang cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Tanaman-tanaman apa saja yang cocok sebagai investasi jangka panjang? Yang pertama adalah tanaman durian, teman-teman. Ini cocok sekali dijadikan sebagai investasi jangka panjang, teman-teman. Ya, kalau untuk tanaman durian di tempat saya ini tumbuhnya cukup bagus, teman-teman. Baik itu durian seperti Musang King ataupun durian lokal, teman-teman. Nah, ini tumbuhnya bagus. Nah, sepanjang pengetahuan saya, untuk tanaman durian ini cocok juga di daerah yang beriklim panas, teman-teman, dan juga di daerah yang beriklim dingin. Cuma bedanya sedikit, kalau di daerah yang beriklim panas itu durian ini lebih cepat berproduksi, teman-teman, atau lebih cepat berbuah dibandingkan dengan di daerah yang beriklim dingin. Seperti di tempat saya ini, teman-teman, iklimnya cukup dingin karena berada di bawah kaki gunung. Jadi untuk jenis durian ini untuk tumbuhnya cukup bagus, teman-teman, cukup subur. Dan cuma sedikit di sini tanaman durian ini berbuahnya itu akan lambat, teman-teman. Nah, di tempat saya untuk durian sejenis Musang King di sini atau durian Bangkok misalnya, itu berbuahnya itu di atas 6 tahun, teman-teman. Nah, berbeda halnya dengan di tempat yang beriklim panas, ya mungkin di bawah 6 tahun sudah mulai berproduksi. Nah, kemudian untuk durian lokal sendiri, kalau kita mengembangkan durian lokal dari jenis lokal, nah itu berbuahnya akan lebih lama lagi, ya lebih lambat lagi. Di sini untuk yang pernah saya lihat sebelumnya minimal 8 tahun sampai 10 tahun baru mulai berbuah. Kelebihan daripada tanam durian sebagai investasi di sini, semakin besar pohonnya nanti semakin rimbun, ya, semakin tua, ya pohonnya ini semakin rimbun. Ya tentunya akan berbuah semakin banyak. Dan kemudian durian ini akan berproduksi sampai puluhan tahun, teman-teman. Bayangkan saja, ya berbuahnya dari mulai umur 8 tahun sampai nanti belasan tahun, puluhan tahun bisa kita nikmati hasilnya. Nah, itulah maka saya bilang kalau tanaman durian ini cocok sebagai tanaman investasi jangka panjang karena dia berproduksi cukup lama, teman-teman. Durian lokal maupun durian impor, ya. Nah, kemudian untuk pemasarannya, pemasaran durian ini kalau lahan kita, tempat kita menanam durian itu dekat dengan jalan besar, bisa dilalui motor atau mobil, itu gampang sekali, teman-teman. Kita cukup saja tunggu di bawah pohonnya, ya. Kita tidak usah memasarkan jauh-jauh, teman-teman, karena pembeli akan datang sendiri apabila sudah musim. Prospek pasarnya itu cukup bagus, teman-teman, ya, karena di tempat saya beberapa waktunya lalu itu pada musim durian itu dijual per paket, teman-teman, ya. Satu paketnya satu buah kalau agak besar itu bisa dihargai dengan Rp7.000, teman-teman. Harga yang cukup bagus karena kalau kita memiliki pohon durian itu, ya tentunya kita bisa menikmati hasil daripada panennya itu tidak sebentar, teman-teman. Ya, di sini kalau kita biarkan dia matang di pohonnya itu lama musimnya itu bisa mencapai 1 bulan, teman-teman. Ya, nah itu untuk harganya tadi dijual per paket, satu paketnya antara 7.000 sampai dengan Rp10.000. Harga yang cukup lumayan, teman-teman, untuk harga durian yang dijual di kebunnya, ya, belum dipasarkan ke tempat umum, tapi kita menunggu di bawah pohon saja, menunggu pembeli. Itulah kemudahan daripada pemasaran durian, teman-teman. Nah, kemudian kita akan beralih kepada tanaman investasi yang kedua, teman-teman. Oke, teman-teman. Tanaman perkebunan yang kedua yang cocok sebagai investasi jangka panjang adalah tanaman kayu manis, teman-teman. Nah, seperti di depan saya ini, ya ini adalah tanaman kayu manis, teman-teman, ya. Tanaman kayu manis ini cocok dijadikan sebagai tanaman investasi, ya karena ini mudah dikembangkan, teman-teman, mudah dibudidayakan, tidak memerlukan pupuk, ya, dan juga pemeliharaannya cukup gampang, teman-teman. Ya, kita cuma tinggal melakukan perawatannya dengan melakukan pemangkasan misalnya dan menyiangi tanamannya, membersihkan dari gulma. Nah, itu untuk tanaman kayu manis. Pemeliharaan kayu manis ini cukup gampang, teman-teman. Kenapa saya
golongkan tanaman kayu manis ini sebagai tanaman investasi jangka panjang, karena untuk kita bisa menikmati hasil daripada tanaman kayu manis ini itu dari hal yang kecil dulu teman-teman. Pada umur 3 tahun itu kita sudah bisa mengambil bagian cabangnya, kita pangkas cabangnya, kemudian kita jadikan Cassia Peraceae, ya itu untuk cabangnya. Nah kemudian tanaman ini panen pada idealnya panen kayu manis ini sudah di atas 10 tahun teman-teman. Ya, pada umur 10 tahun minimal itu sudah memasuki masa yang ideal untuk panen kayu manis. Dan pada panen kayu manis tentunya kita bisa memperoleh hasil yang besar teman-teman. Nah tentunya dengan memiliki pohon yang banyak juga, pohon yang ratusan kita miliki atau ribuan kita miliki. Nah tentunya kita bisa menikmati hasil daripada tanaman kayu manis itu sendiri. Nah teman-teman, untuk tanaman kayu manis ini kalau panennya itu kita bisa tidak kita habiskan teman-teman ya, karena kayu manis ini masih terdapat tunas-tunasnya, itu akan tumbuh dan berkembang lagi, yang tentunya akan bisa menghasilkan lagi. Dan juga kita bisa meninggalkan pohon-pohon yang kita pilih untuk dijadikan sebagai tanaman tua yang bisa kita biarkan sampai puluhan tahun. Ya, karena umur kayu manis ini bisa mencapai puluhan tahun teman-teman. Nah tentunya sesuai dengan kondisi lahannya. Kalau tanaman kayu manis ini, lahan yang cocok adalah lahan yang berada di iklim dingin yang memiliki unsur-unsur organik yang cukup teman-teman sebagai bahan makanan atau nutrisi untuk tanaman kayu manis. Oke teman-teman, tanaman perkebunan sebagai investasi yang ketiga menurut saya yang cocok itu adalah alpokat teman-teman. Ya, alpokat ini baik alpokat yang bibit unggul seperti Miki misalnya, ya, ataupun bibit yang lainnya, dan bibit-bibit lokal teman-teman. Nah untuk alpokat ini di tempat saya ini berbuahnya itu pada umur 5 tahun, minimal 4 tahun kalau bibit unggulnya sudah berbuah teman-teman. Tapi untuk bibit lokal ini di atas 5 tahun baru mulai berbuah. Nah untuk alpokat ini teman-teman tentunya bisa dijadikan sebagai tanaman investasi karena umur daripada tanaman alpokat ini cukup lama teman-teman. Nah kemudian semakin tua umur pohonnya ini tentunya semakin rimbun. Semakin tua umurnya tentunya semakin rimbun dan buahnya pun semakin lebat teman-teman. Ya, tentunya hasil panennya akan semakin banyak. Dan untuk proses panennya dan pemasarannya itu gampang teman-teman. Biasanya di tempat saya itu kalau musim alpokat kita bisa jual di pohonnya, pembelinya petik sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk naik ke pohon alpokat untuk panen. Kita bisa tunggu saja, duduk-duduk santai, melihat proses panen yang dilakukan oleh pembeli. Ya, soalnya pembeli bisa panen langsung, bisa pilih langsung di atas pohonnya, mana yang sudah bisa dipanen, dan mana yang belum. Untuk harga, di tempat saya saat ini cukup mendukung teman-teman. Ya, harganya itu bisa mencapai 8 ribuan. Dan tentunya kalau kita memiliki pohonnya banyak teman-teman, dari satu pohon saja ini bisa mencapai ratusan kilo teman-teman kalau pohonnya sudah besar. Oke teman-teman, demikianlah sharing kita tentang 3 jenis tanaman perkebunan yang cocok dijadikan sebagai tanaman investasi jangka panjang. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.